sebenarnya kan idenya MSTR adalah Bitcoin yang lebih baik dengan memberikan yield kan. Dia Ya. juga bikin banyak securities yang baru seperti MSTY, ya bahkan ada Defense Capital juga punya MSTX, dan menurut gua cara seller mainin ini adalah cara yang gue nggak bisa sebut cuman pintar tapi ekstrim ya. Cara ekstrim yang dimainkannya. Ya kalau kita lebih sederhana ya. Kita cukup beli aja, Ya. tabung aja. Kita kayak toko Ya. kelontong aja. Berharap naik. Berharap naik, kalau turun sedih dikit ya kan. Kita Ya. nggak Nggak siaran. nggak siaran gitu kan. Happy aja Iya. ya kan. Kita sederhana ya. Kalau emang bener Bitcoin 20 M ya kita kaya raya ya, gue bikin gedung di atas langit kali ya. Iya. Yang gantung dari meteor itu gue bikin. Tapi kalau Bitcoin ke nol ya kita nangis bareng di sini kan. Iya. Jadi happy aja gue. Gue beneran, gue tuh taro ya duit gue tuh di mulut gue. Gue kasih sini kalau Bitcoin ke nol ya gue balik miskin beneran. Ya Tapi- miskin bareng ya sama ini ya apa 10.000 orang yang nonton Iya, ini. tapi nyalain lagi kameranya abis itu ya kan. Iya. Kita ketawa-ketawa lagi sih, karena hidup tuh menurut gue cuma sekali, dan resiko dia ke 0 sama dia ke 20 M gue ambil itu betnya. Gue jabat tangan sama Satoshi nih. Ayo kayak bikin gue kaya punya apa gedung yang gantung dari meteor atau miskin. Iya. Gua nggak suka ambil yang tengah-tengah, bro. Lampunya gantung juga ya, Be? Oh iya, lampunya gantung juga nanti ya. Jadi gue nggak suka hidup yang setengah-setengah, either all in ya gue percaya di uang masa depan ini, tapi kalau ujungnya ini semua gagal, tapi ya gue pikirkan, gue invert kan, gimana caranya ini gagal? Ya hampir gak ada, global ban gak mungkin. Gue kemarin lihat di Afrika bro, jadi ada orang yang bangun-bangun kayak rumah gitu, tiba-tiba di sana dia ketemu kayak tambang Bitcoin, jadi ada tambang Bitcoin di Afrika pakai sungai, pakai hydro. Global ban gak mungkin, gak akan yang bisa ban secara global. Quantum, kalau quantum ada di crack SHA-256-nya, lu gak usah pakai bank lu semua, ya kena hack semua bank lu. Jadi the chance are zero untuk going to zero menurut gua. Near zero lah. Kalau turun ke 30.000 ada chance-nya, tapi itu gua willing to take kan. Masa lu gak mau hilang setengah buat naik 20 kali? Ya. Ya menurut gua itu fair bet lah dari sekarang. Dan tadi fakta bahwa gold outperform Berkshire, Warren Buffett tuh kayak dengan otaknya 90 tahun di market kalah sama emas yang diem. Something happen di dunia menurut gua. Atau memang Cetak duit ini udah nggak. ya atau memang Orang market sadar. nggak ada yang tahu kan? Satu market nggak ada yang tahu, tapi orang Iya. sadar. Nggak, dia kan naik terus, Bo. Kalau dibanding orang biasa dia jauh lebih kaya 20 tahun. Iya. Tapi sama orang yang cuma taruh emas dia kalah dalam 20 tahun. Ya, tapi kan dia head startnya di awal kan. Karena Iya, head startnya di awal. Iya. Sekarang pun juga cari saham-saham yang begitu di US pun juga sulit. Betul, tapi maksud gua orang udah mulai sadar. Gak mau cuma USD dicetak begini. Terus gajinya nggak naik-naik. Orang udah mulai sadar. Mereka mulai lari ke safe haven yang lain, udah bukan saham lagi gitu. Marah mereka. Marah mereka ya. Jadi ya ada yang bilang kalau turun ke 30.000 gue jual rumahnya, gue juga jual rumah gue, penthouse gue jual 30.000. Iya. Tapi sulit kebeli kalau dia. Oh kalau dia di sini hasut ini. ya paling mahal mungkin di Indonesia. Iya. Nggak kebeli. Lokasinya Iya, nggak pas itu, nggak pada tempatnya tuh kalau kata Richard tuh. Jadi ya mobil lah paling gue jual. Lumayan ada puluhan M kan mobil gue. mungkin jual diri juga itu ya. Jual diri kalau ada yang mau kan boleh kan. Gue buat beli Bitcoin. Need money ya for Bitcoin. Need Kan money for Bitcoin. Ada kaos ya need money for Porsche gitu kan. Bener. Ini need money for Bitcoin. Bener. Apa aja gue jual tuh kalau buat beli Bitcoin tuh bebas. Oh kalau 30.000 ya? 30.000. Wah. Sempak juga gue jual. Tapi kalau misalnya 30.000 kenal ya udah miskin gitu. Ya, kayak, Iya. kalian banyak tanya gue, kalau begitu bisa, ya itu kan hidup gue. Gue tanya lu triliuner kalau umur 24, Buffettnya kagak. Iya. Jadi kalau trajektori Bitcoin ke 20 M, gue lebih kaya dari Buffett di umur dia. Di gue umur 90, buset. Gue mungkin punya apa ya? Kalau dikasih sama yang di atas masih hidup ya bro ya. Gue Timothy umur 90 ya anjing. Gue mungkin. Enggak, sebenarnya even Bitcoin pun ke 30.000 lebih kaya dari Buffett dulu kan? Oh lebih kaya, masih lebih Iya kaya. kan? Jauh. Ya mending Jauh. iya. Gue 50 kali lebih kaya dari Buffett di umurnya dia, inflation adjusted. Kalian silahkan cek aja. Iya. Jadi kalau misalnya sampai 20 M bro, wah. Iya. Ya kita inilah berandai-andai dulu. Andai-andai dulu, ya kan? Iya betul. Ngapain tuh gue tuh? Iya. Mungkin gue udah punya base di Mars gitu kan. Iya. Gue udah bikin kayak Blue Origin, naikin Katy Perry lagi, terus dia cium tanah gitu kan. Naikin lagi, turun naikin lagi. Nah ini turun tapi harus cium tanah lagi. Naiknya turun cium tanah gitu. Mungkin nextnya Taylor Swift gue suruh juga. Iya. Cium tanah. Jadi ya bete sepadan itu dan miskin gitu. Kayak
Ya ada yang bilang, oh tapi kan financial advisor nggak begitu, harusnya begini, kelola duit ada dana darurat. Ya lu aja, karena lu miskin kan. Itu lu aja. Jangan ajarin gua. Oh Timothy bilang all in tuh terlalu beresiko, lu aja. Itu makanya lu naik Avanza. Lu aja, jangan ajarin gua. Karena kalau lu cari bro, historical yang on track sama gua. Dunia ya? Iya. Historical ya? Fear on gitu. Ya, siapa ya? Paling Rockefeller mungkin. Paling dekat. Rockefeller. Iya, Rockefeller. Lu di Indo aja nggak ada bro. Yang event close nih. Bahkan dia di umur 40 ya. Yang event close tuh nggak ada. Jadi kalau lu mau kayak ngasih tahu gua ngapain dengan trajektori hidup gua, nggak dulu deh. Gua nggak mau denger deh. Gua nggak denger. Gitu. Lu punya perusahaan entertainment 10T nggak? Nggak punya kan? Punya exchange nggak? Nggak punya kan? Partner sama perusahaan top 10-nya ada 2 loh bro partner kita. Iya. Top 10 gua nggak tahu, top 10 market cap Indonesia. Kalau enggak ya udah jangan gitu. Makanya kalau bro kakak bilang tadi 30.000 kita ngapain, kita jual sempak gitu. Karena kalau sampai ke 0 ya udah miskin, ya udah gitu. Tapi hidup gua tuh hidup yang seru, gua nggak nyesel. Jangan lu suruh gua beli reksadana pendapatan tetap, gua ludahin lu. Dan nggak mau. Lu suruh gua beli reksadana apa? Indeks IDX 3 nggak mau anjing. Nggak mau. Dan teman-teman kan di sini juga ya jadi bagian ya bro dari perjalanan ini ya. Nah lu jadi bagian juga. Jadi kalau misalnya memang kita kaya ya lu yang dengerin kita ini kita kaya. Kalau kita salah ya udah lu jual sempak juga gitu loh. Iya benar. Terus ada yang bilang gua orang gila. Ya mereka baru tahu bro. Benar. Ya. Gua kasih tahu ya, orang yang bikin duit kayak kita itu nggak ada yang waras, gue yakin. Nggak ada yang waras, pasti punya apa akal gila gitu yang dia bikin. Jadi ini something yang kita believe on dan kita orang yang berdua. Contoh ya, misalnya USDT dan Bitcoin bangkrut ya. Ini bro kakak ini anaknya nggak bisa makan. Yes. Kita tuh bukan orang yang pecundang gitu, yang ngomongin Bitcoin tiba-tiba kita punya kayak emas di belakang, enggak. Gue kasih tau lu enggak. Ya, lu kalau buka rekening BCA dia lu kaget lu. Kaget lu. Shock lu. Lu buka rekening dia nih, yang banking tuh, klik BCA, oh kaget lu. Kencing lo di sana. Tapi kalau USDT Paolo nih tiba-tiba nakal nih, dibawa kabur nih, Paolo bawa kabur USDT sama Satoshi kayak bawa kabur Bitcoin, ya sudah. Iya benar. Jual sempak nih. Jual sempak ya. Gimana? Lu porsi kriptonya berapa persen dari harta lu? Ini kita ngitung semua ya, liquid apa investment ada di exchange, liquid nih. Liquid ya? Enggak, sorry, net worth ya. Total. Berapa persen di kripto? Udah include rumah semua. 90%. Nah 90 kan. Kalau dari liquid ya 100%. Wah gue juga liquid 100%. Iya. Sumpah gue tuh bener-bener gak ada isinya gitu loh. Kayak kalau kalian kira rekening gue tuh gak ada isinya bro. Oh, iya. Bener-bener gak ada isinya gitu. Coba buka bro. Coba buka ya. Bentar ya. Ya. Sekalian ya. Kalian buka. Buka info saldo. Nah tutup atas ini. Oh, gak ada isinya nih. Cuma 1,6 M ya. 1,6 M cuma ya berarti ya. Oh iya nggak, kalau bagian ini buat hidup bro. Iya. bandingin total aset. Ini sumpah ini nggak ada isinya itu. Gua nggak ada isinya. Kalau ini baru nih. Nah ini. Berapa itu? Baru diisi deh. Berapa itu? Wah anjing kacau tuh. Ini kacau. Iya. 60 juta nih. Ini nggak benar. Kalau ini nggak benar. Nggak ini nggak bohong ya dia. Ini beneran sumpah. Ada yang bilang bohong banget beneran. Ini 60 juta ini. Nah. Ya gak ada isinya gitu. Kalau bandingin total aset, kalau dia agak ekstrim. Lu jangan ikutin dia. Ini nggak bener ini ajaran sesat. Kalau ini ntar lagi mau belanja di mall nggak bisa belanja. Bahaya kalau ini mau beli jam tangan, kita nggak bisa gitu. Apa? Oh kalau gue masih ada lah kan suka ini kan suka buat suka jajan. Suka jajan gue suka jajan. Tapi ya itu kalau misal habis ntar gue baru top up lagi gitu. Gue habis top up. Jadi secukupnya aja ya. Tapi 95 ya. Soal gue masih ada HW ya. 90% lah gue sama kayak dia lah. Ya. Rumah, mobil, HW stake di HW sama exchange sekitar lebih lah 88% gue di kripto. Itu pun isinya cuma USDT sama Bitcoin. Ya. Mereka kalau tahu USDT gue juga kaget bro, porsi USDT gue. Ya, tapi ini kalau dibuka ini ya exchange jutaan USD.
Puluhan juta tuh kalau exchange ya kan, bahaya kalau exchange. Iya, Ya. makanya VIP 7, VIP 7. Iya, ada aplikasi-aplikasinya ini. Jangan lo, ada yang bilang Spalsville, con gue kasih tau aja VIP 7. Iya, geser aplikasi sampingnya, Iya. ya warna hijau ya. Ada. Abis ini tapi di vlog ya kayaknya. Ya, abis ini Warna migrasi, hijau. warna Warna hijau. vlog ya. Warna vlog. Jadi kita udah nge-walk the talk ya. Kita unbankable, kita nggak punya duit di lokal. Hobinya kita beli mainan. Kalau di luar kripto hobi gue mainan, ya kan, beli penthouse, ntar beli villa, beli mainan. Tapi ya core-nya tetap satu, Bitcoin ya. Terus kalau kalian tanya, Bro Timothy kalau Bitcoin rugi gimana? Miskin dah. Tapi apakah gue oke dengan itu? Sangat oke. Kan terserah bro, hidup pilihan orang. Lu mau dengerin yang bagaimana, terserah. Ya. Tapi ini gue kalau Satoshi nggak pernah hidup, gue nggak suka ini. Itu yang gue bisa jamin ngomong kalian. Makanya gue pergi pesan patung. Coba lihat. Lo harus lihat nih, jangan main-main lo, full perunggu. Damn. Nanti gue showcase ya, bulan depan. Ntar gue bikin di In My Life, gue showcase. Gue lagi pesen nih, seniman berbakat nih bikin. Oh, Wah. full dari perunggu. Nah ini harga Ntar rumah lu dikatain nih. tuh 50.000 Enggak, tuh. ini harga rumahnya influencer crypto nih. Rumahnya nih. Full ya dari perunggu. Jadi karena ya itu kita tadi bilang ya itu kayak founding father crypto ya, kalau nggak ada Satoshi ya. Bro kakak masih ngajar jadi dosen. Nah, Gue mungkin masih ya jual pomade mungkin, tapi satu gue topet ini. masih cuci piring dari bandar-bandar EDX bro. Iya, masih ya. Mungkin Gue masih satu masih market sama mabok si kakek. mungkin ya? Enggak, Atau gua masih mabok masih gitu? mabok ya, malam-malam Iya. cari info kan. Bener. Mesti satu aset kelas sama kakek-kakek ya. Ya masih nyangkut sampai sekarang. Nyangkut. Iya. Ngeteh bareng gitu. Ngeteh bareng depan rumahnya itu kan. Iya. Mungkin duit gue masih ya 40M, 50M lah. Bener. Masih kasihan gue. Masih kasihan gue. Masih di Oliko gitu ya. Iya, gue mungkin beli sahamnya Holikau bukan Paling Holywing. iya. Benar. Jadi Naik seri 3 gitu ya. ya enggak lah, seri 3 lah. Naik ya Mustang. Ya, yang berisik gitu. Ya makanya makasih fokus kripto ya kan. Ya udah. Real ya. Ya udah itu aja nanti kalau.